Dan saudara, saat ini sudah bergabung bersama Indonesia Update, Ibu Endang Tati, ibu dari korban Indriani Dewi Eka. Selamat siang menjelang sore Bu Endang, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan waktu untuk berbincang bersama kami di Indonesia Update. Bu Endang, sebelumnya saya ingin mengucapkan turut berduka cita dan juga turut prihatin atas kejadian yang menimpa ibu dan keluarga terkait dengan tewasnya anak ibu. Bu Endang, ini kasus sedang bergulir proses hukumnya. Keluarga juga meminta para pelaku dihukum yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelumnya bisa diceritakan terlebih dahulu Bu Endang bagaimana akhirnya kasus ini bisa terungkap dan juga Bu Endang dan keluarga meyakini bahwa ini adalah pembunuhan dan anak ibu menjadi korban pembunuhan. Ya gimana ya Neng, ya sebenarnya sih ya saya sebenarnya sih nggak terlalu ini ya Neng ya. Apa sih pertama ya itu tadi awalnya ya soalnya hari Selasa juga masih kerja itu tadi ya saya nggak terlalu percaya tadinya karena polisi yang hari Seninnya polisi yang menghubungi ya itu saya baru percaya kalau itu anak saya. Sebelumnya saat jenazah ditemukan ibu belum meyakini kalau itu adalah jenazah anak ibu. Iya ya karena saya minta tanda bukti kalau itu anak saya, itulah saya baru percaya kalau itu anak saya. Buktinya seperti apa yang membuat ibu akhirnya percaya bahwa ini adalah jenazah anak ibu, yaitu Indriani Dewi Eka? Ya bukti itu ada bukti barang yang pakaian yang anak saya pakai. Itu di hari apa Bu? Sebelumnya hari Selasa itu kan anak ibu masih bekerja dan masih bertemu dengan keluarga ya Bu ya? Iya, iya. Ibu tahu kalau Ya anak itu, ibu sudah meninggal itu di hari apa Bu? ya itu hari Senin dihubungin dari kantor polisi Jawa Barat. Ya, Bu Endang juga ada informasi bahwa ada WhatsApp gitu ya, atau pesan chat yang disampaikan oleh anak ibu almarhumah ini kepada keluarga. Ini akhirnya timbul kecurigaan. Memangnya isi chatnya seperti apa Bu Endang, boleh diceritakan? Biasa kalau hari Selasa pertama itu ya dia jemput ya, karena itu dia nggak boleh jemput ya itu aja sih. Habis itu pertama itu yang hari Selasa itu ya suruh jemput karena dia nggak mau dijemput ya saya nggak jemput. Nah jam 10 ada itunya apa sih namanya makanan ke rumah yang karena dibilang sate itu karena itu dari jam 7 saya udah habis sholat isya saya tidur jam 10 bangun karena ada makanan datang ke rumah itu saya bangun itu aja sih habis itu saya chat ya chat-chatan biasa ini kiriman bener dari Indri gitu biasa nanya-nanya begitu sih Neng. Saat makanan datang, ibu chat apakah ini benar kiriman makanan dari anak ibu, itu dijawab atau tidak Bu pesannya? Dijawab Neng, dijawab ya nggak tahu itu chatan anak saya atau bukan karena dijawab terus sih setiap saya nanya setiap itu sih dijawab terus karena yang pertama dia yang terakhir dia nggak dijawab ya karena saya minta telepon atau video itu nggak dijawab itu aja sih Neng. Oh, tetap dijawab ya Bu ya. Jadi pesannya yang pertama Ya. adalah tidak ingin dijemput, terus juga mengirim makanan, akhirnya juga menjawab kalau itu adalah makanan yang dikirim oleh almarhum Indri. Lalu akhirnya kecurigaan ini muncul dari mana Bu? Kan keluarga ini akhirnya ini sepertinya bukan pesan yang biasa ditulis oleh anak saya. Ini munculnya dari mana Bu Endang? Kecurigaannya. Ya pertamanya sih kita nggak curiga ya Neng karena itu ya pesannya juga apa sih cuman sama persis Neng chat-chatannya itu sama persis kayak Indriana sih Neng. Ya cuman ya itu tadi cuman pas lagi di telepon jam 12 malam itu dia juga nggak mau jawab itu aja sih cuman kali ya itu cuman kali bingung sayanya bingung saya chat saya telepon saya chat saya telepon nggak dibales sampai pagi yang hari Selasa itu sampai pagi sampai siang seharian itu sih Neng cuman saya yang bingung anak saya kemana gitu aja sih Neng. Sempat bilang nggak Bu, nggak mau dijemput itu karena apa? Ya dia karena katanya dia pengen main gitu aja sih Neng. Dan tapi nggak pulang-pulang gitu ya Bu, saat ditanyakan Iya, kemana, pergi kemana, sama siapa itu tidak dijawab? iya, iya. Atau sempat mengabarkan pergi sama siapa, kemana? Bu Endang? Ya mana sih enggak Neng cuma tuh ya ngabarkan cuma mau ini lagi ngimbun momen iya. Iya Neng Akhirnya sampai di masih dengar.
Iya, dan ini juga akhirnya keluarga perasaannya kita mau tahu gitu ya Bu ya, bagaimana akhirnya anak ibu ditemukan telah meninggal dunia, padahal sebelumnya juga masih berbalas pesan di WhatsApp seperti itu ya. Nanti kita lanjutkan lagi, Bu Endang, perbincangannya seusai jeda, tetaplah di Indonesia Update. Anda kembali di Indonesia Update dan saudara, kita akan lanjutkan perbincangan dengan Ibu Endang Tati, ibu dari korban Indriani Dewi Eka. Bu Endang, jadi tadi kan Ibu sudah katakan sampai dengan hari Selasa ini anak Ibu tidak pulang, lalu berlanjut chat pesan lewat WhatsApp itu sampai Rabu pagi. Lalu terakhir Ibu chat dengan anak Ibu itu di hari apa, Bu? Saya sebenarnya setiap hari saya ngechat, Neng. Setiap hari saya chat, setiap hari. Dari mulai anak saya nggak pulang tuh setiap hari saya chat. Sampai masih ngechat. Dia malah justru hari Senin pagi dia, itu Indri atau bukan yang itu ngechat duluan jam 7 pagi. Isi chatnya apa? Ibu sempat Selama mau hari mengunjungi. Rabu, Kamis tuh dari Kamis, Jumat, Sabtu tuh. Isi chatnya Ya, berupa apa, Bu? ya Berupa sebenarnya sih saya informasi bilang gini, Neng, ibarat seperti apa, Bu? ya Boleh ngasih kabar dicontohkan? kalau Indri nggak. Ya katanya sih ya dia ngasih kabar kalau Indri nggak apa-apa, Indri baik-baik aja karena dia katanya dia ada di Bali, dia lagi jalan-jalan, lagi seneng-seneng, begitu sih Neng. Nah hari Senin pagi itu dia ngechat lagi, kalau dia lagi pagi-pagi jam 7, dia lagi mau pesen sarapan, ngasih tahu katanya Bu saya lagi mau pesen sarapan nih Bu, Ibu baik-baik aja ya, Ibu sehat-sehat, kata bilang gitu sih Neng. Ibu jangan lupa makan karena saya terlalu mikirin dia nggak makan udah berapa hari. Dia ngomong begitu sih Neng. Itu di hari Senin Nah pagi ya, jam Bu 7 ya? Itu Senin ya, pagi jam sebelum 7 ada akhirnya Ibu tahu kalau anak Ibu ternyata sudah meninggal. ya itu dari pagi itu jam 2 siang itu dari kantor kepolisian Jawa Barat ngasih tahu kalau telah menemukan jenazah seorang perempuan tanpa identitas. Itu sih Neng, saya kagetnya di situ sih Neng karena pagi masih ada cetan masuk, siang kenapa harus ada cetan dari kantor kepolisian kalau itu adalah anak saya gitu loh Neng. Ibu sempat curiga nggak, Bu, saat dari hari Selasa Indri tidak pulang sampai hari Senin ada chat terus berlanjut di pesan WhatsApp ini mengabarkan bahwa Indri ini baik-baik saja, ada di Bali berlibur dan dalam kondisi sehat. Ini Ibu sempat curiga nggak ada yang terjadi yang sesuatu gitu pada anak Ibu? Tidaknya sih begini sering karena dia itu nggak mau diajak WhatsAppan, nggak mau diajak video call atau di telepon, dia nggak mau di situ aja sih Neng kita itu curiganya sih Neng. Tapi Kan biasanya kalau anak saya Ibu sempat tanya nggak ke diajak teman video call atau kantor katanya. atau ke rekan-rekannya anak Ibu yang lain? Kenapa Neng? Ibu sempat tanya ke kantor atau tanya ke rekan-rekannya anak Ibu saat Indri ini meninggalkan rumah dari hari Selasa sampai Senin ini, sempat tanya-tanya nggak ke teman-temannya? Sebelumnya mau ke kantor mau nanya itu hari pertama sih udah ada yang nanya saudara saya cuma antaranya nggak masuk ya sih. Nah mulai dari sebenarnya sih yang hari Rabu sore maghrib itu kan saya mau ke kantor sebenarnya mau nanya karena ada catatan masuk, saya nggak jadi Neng itu sih ya Cetan karena hari masuknya, Senin masih ada catatan, hari Minggu ada catatan, kita percaya chat masuknya kayak ya. apa, Bu? Ya chatnya nggak masuknya yaitu dia ngasih kabar kalau Indri tuh baik-baik aja, Indri sehat-sehat aja, Indri lagi mau seneng-seneng, Indri lagi mau jalan-jalan, Indri lagi mau refreshing gitu aja sih Neng. Akhirnya Ibu Cuman nggak dia jadi tuh datang yang ke kantor ya, Bu ya? iya akhirnya ibu nggak jadi ke kantor hari Senin itu pagi dapat cetan itu kenapa hari Senin siang jam 2 dapat telepon dari kantor polisian Jawa Barat kalau itu anak saya itu sih Neng. Saat Ibu tahu ternyata anak Ibu sudah meninggal, bagaimana reaksi perasaan Ibu dan juga keluarga, Bu? Sempat tidak percaya, akhirnya percaya bahwa ini adalah jenazah anak Ibu. Ya pertamanya sih saya ditelepon dari kantor polisi Jawa Barat sih saya pertamanya juga nggak percaya Mbak Neng. Cuman karena ya barang bukti yang dikirim ke barang bukti foto yang dikirim ke saya itu adalah barang bukti anak saya itu semua, yaitu baru saya itu shock, udah nggak bisa dikata apapun dan saya nggak gimana gimana juga
tahu sendirilah nih perasaan orang tua anak yang nggak ada, udah nggak dikenalin begitu sih Neng. Saat itu apa yang ibu dan keluarga harapkan? Ya harapan saya karena itu pembunuhnya adalah yang saya kenal juga, ibaratnya saya tahu juga. Ya mau nggak mau ya saya masa ini sih pengennya ya dihukum yang setimpal-timpalnya, seberat-beratnya, kalau bisa ya dihukum. Itu adalah itu yang harapan ibu. Ingin diberikan hukuman setimpal kepada pelaku. Ini ibu kenal dengan pelakunya yang sebelumnya memang juga pacar atau mantan pacar dari Indri. Itu ya itu kenal banget nih, karena Indri nggak pulang, saya juga chatan sama dia, teleponan sama dia, saya tanya sama dia. Itu sih Neng yang saya nggak nyangka tuh di situ sih Neng. Dari dulu nggak ada kecurigaan apa-apa ya Bu ya terhadap pelaku ini ya Bu ya? Memang orangnya seperti Ya, apa yang ibu kenal dan keluarga kenal? ya karena dia juga teleponan sama saya, kalau tanya sama Indri bagaimana saya juga chatan sama dia sih Neng. Itu sih. Saat Ya Indri, baik mas saat saya. Indri tidak pulang ke rumah itu ibu sempat chat juga dengan pelaku? Iya. Itu hari Senin terakhir itu juga masih teleponan, masih chatan sama dia Neng. Malah saya mau ketemuan juga sama dia Apa Bu jawabannya dari pelaku sebelum saat polisi itu? nyampe ke rumah saya. Ya iya dia juga gitu. Kenapa ini ya iya Bu, saya juga baru cari informasi begini begitu gitu sih Neng. Dan tapi ternyata dia adalah pelaku dari pembunuhan yang menyebabkan anak ibu tewas. Ibu terakhir Bu, pingin keadilan seadil-adilnya, dan apa pesan yang ingin ibu sampaikan kepada para pelaku terkait dengan kejadian ini? Ya pesannya bagaimana ya Neng? Ya saya sih ya itu tadi Neng. Saya nggak nerima, saya nggak ikhlas kalau anak saya sampai digituin. Itu saya benar-benar nggak ikhlas sih Neng. Itu aja sih. Jadi dihukum yang seberat-beratnya, seadil-adilnya, kalau bisa ya dihukum mati itu sih Neng. Baik, terima kasih atas perbincangannya Bu Endang Tati, ibu dari korban Indriani Dewi Eka. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu dan juga berkesempatan dan juga berkenan untuk berbincang bersama kami di Kompas TV. Sekali lagi saya mengucapkan turut berduka cita dalam-dalamnya atas kepergian dari anak Ibu, dan juga semoga proses hukum ini tetap berjalan. Ya, sama-sama. Dan diberikan keadilan terkait dengan kasus ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Endang Tati. Selamat sore dan salam sehat.